Oke, welcome semuanya di Monthly Market Update Januari untuk membahas Februari. Kayak banyak pertanyaan nih di Januari. Bagaimana porto-portonya? Masih aman? Jantungnya masih aman? Ya, ya gak banyak sih yang gue bahas. Sebenarnya ini gue udah wanti-wanti, terutama yang kemarin di cruise gitu. Gue udah bilang, eh, hati-hati, ISG nggak murah ya. Akan ada koreksi ya, hati-hati yang pada main pakai utang, margin gitu-gitu. Karena sekalinya koreksi pasti dalam gitu. Selama kalian pakainya cash yang kalian punya, wah, koreksi kayak gini ya turun, equity kita turun gitu. Cuma pasti masih bisa balik lagi karena penurunan ini bukan karena kinerja gitu, tapi cuma karena ya sentimen eksternal yang buat ISK kita drop, saham-sahamnya drop gitu. Tapi ya barang-barang, gue yakin barang-barang yang kita punya apa kalau kalian ngikutin gua ngomong ya, barang-barang yang kita beli, barang-barang yang gua bahas itu barang-barang yang bagus gitu. Bakal naik lagi nggak? Harusnya akan naik. Kapan? Nggak tahu. Bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, tapi barang-barang itu bagus. Jadi kalau kalian tanya, masih boleh di hold nggak? Boleh banget. Yang jadi masalah adalah kalau kalian pakai hutang. Nah, itu yang jadi masalah. Mau di hold juga nggak bisa karena harus dijual. Dan kalian berpacu pada waktu, oh gua harus harus naik nih dalam waktu yang dekat gitu. Dimana ya ternyata nggak naik kan belakangan gitu. Jadi eh manage ekspektasi kalian gitu ya. Gua nggak tahu di luaran seperti apa, tapi di stock school, gua dan anak-anak stock school yang sudah menghasilkan uang yang cukup banyak, gitu ya, hampir dari mereka semuanya nggak pakai margin, nggak pakai hutang. Eh, kita bisa cuan sampai ada yang punya uang puluhan juta jadi miliaran, ratusan juta jadi miliaran, bahkan puluhan miliar gitu ya. Itu itu bukan bantuan margin gitu. Itu benar-benar dari equity yang kita punya, kita beli emiten-emiten bagus, kita hold, kita tunggu emitennya naik. Gitu. Itu yang bikin kita cuannya banyak gitu. Bukan dari hutang. Justru yang banyak pakai hutang, yang banyak pakai limit, itu cuannya nggak banyak gitu. Ya mungkin cuan ketika kemarin ISG naik mungkin cuan gitu. Buktinya sekarang pasti yang masih pakai limit hilang tuh. Bahkan mungkin cuan-cuannya kemarin bisa hilang setengah mungkin atau bahkan full gitu. Jadi hati-hati kalau kalian mau pakai hutang. Mungkin di luaran banyak orang yang bilang, oh kita pakai margin nih, kita all in margin nih gitu. Ya gua nggak tahu gitu mereka profit apa enggak. Tapi karena kalian di tempatku, kalau yang udah ngikut gue lama ya, gue selalu ngomong jangan pernah pakai hutang gitu. Even kalau kalian mau pakai hutang ya buat trade, dan itu nggak buat nginep ya gitu. Jadi hati-hati, di luaran mungkin bakal banyak yang ngajarin A B C D gitu. Tapi ya kalau kalian memang cocok ya ke satu gitu ya, ya fokus aja ke satu gitu. Karena kalau kalian nyampur-nyampur kalian yang akan bingung sendiri. Oke. Nah, di gua nggak bilang gua profitnya berapa, tapi ya anak-anak soft school yang ngepost mereka cuannya berapa, mereka sebanyak apa, banyak yang udah pada resign, banyak yang udah nggak usah kerja lagi gitu ya, uangnya udah banyak dan itu rata-rata nggak pakai hutang gitu. Oke. Oke, kita start MMU kita hari ini. Buat kalian yang masih yang baru banget ya di YB, baru mungkin ini kelas pertama, eh gue ada YouTube. Kalian bisa subscribe YouTube-nya karena nanti ini akan juga di-post di YouTube. Ada mungkin ada kelas-kelas yang lain juga di-post di YouTube. Mungkin kadang ada video-video lain juga di-post di YouTube gitu ya. Dan ada Instagram YBAO208 supaya kalau kalian ada berita atau ada kelas gitu ya, kalian bisa cepet daftar di sini gitu.
Ya, intensitas kelas yang akan gue buat mungkin akan berkurang. 300% nggak ada gitu ya. Stock school Februari nanti ada tambahan satu offline, tapi mungkin di Mei gue udah mungkin ngurangin apa kayak kalau biasa kan, oke kita ke Jakarta, ke Batam, ke Surabaya gitu, gue akan mulai ngurangin mungkin di Mei cuma ada satu dua kelas doang, gue nggak akan terlalu banyak gitu ya. Jadi pastikan ketika ada kelas ya kalian apa kalian nggak ketinggalan lah gitu, karena kalau ketinggalan nunggunya lama lagi gitu. Intensitas kelas yang akan gue buat pasti akan berkurang. Gue juga udah mulai 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 mengurangi lah gitu, mulai pengen nyantai hidupnya ya. Jadi aktifan lonceng di YouTube, pantau semua kelas-kelas yang ada gitu, karena mungkin ada kelas mungkin nggak ada kelas gitu ya. Jadi eh ya itulah gunanya kalian follow. Oke, kita bahas ke ISG ya. Pergerakan dari ISG kalian bisa lihat ya, ini naiknya pelan-pelan 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 dibanting hanya waktu 2 hari. Pung pung hilang semua tuh. Dari dari kapan nih? September tahun lalu gitu ya. Nih balik lagi ke kemarin ke September. Untungnya masih ada, masih bisa rebound di sini di area-area sini ya November gitu. Jadi kenaikan 3 bulan hilang hanya dalam 2 hari gitu. Ya, itulah ISG, dan lucunya turunnya bukan karena ekonomi yang crash tapi karena kebijakan. Itu dalam ya, ya padahal kemarin udah enak dari tanggal 2, 5, 6, 7 naik semua gitu ya. 28, 29-nya merah. Dimana cuma 7 hari merah tapi merahnya 11%, hijaunya 7%. Jadi minusnya 3,an persen ya. Ya, kalau ke gue share ke ISG gue ya. Ini yang gue bikin. Nah, kalau kalian nonton mingguan atau mungkin yang bulan lalu kalian nonton, nah ini adalah chart Andrew Pitchfork-nya, dan ISG sudah lepas dari tren Andrew Pitchfork-nya ini. Jadi kalau kalian tanya, uptrend masih uptrend apa enggak gitu ya? Ya ini udah lepas sih gitu. Udah di luar jalur uptrendnya. Ya gitu. Jadi apakah sudah patah? Ya kalau secara teori ethical ini patah. Masalah nanti balik lagi naik ke atas, ya who knows gitu. Cuma mindset otaknya kalian saat ini, ISG sudah tidak berada pada fase uptrend. Ini harus kalian ingat gitu. Jadi hati-hati, market kita nggak tahu bisa balik lagi apa enggak. Mungkin dia naik bentar terus nanti turun lagi, bisa kejadian gitu ya. Cuma ya pemilihan sahamnya nanti yang harus benar. Pandangan gue terhadap ketua B dan OJK yang mundur gimana? Ya, harapan pasti bagus gitu. Harapan pasti oh mudah-mudahan bagus. Tapi balik lagi, kan kita nggak tahu penggantinya nanti siapa gitu. Jadi sekarang masih nggak bisa dibilang oh bagus nih mundur gitu. Karena kan Senin nanti bakal ketemu sama MSCI. Nah, siapa tuh yang gantiin mereka ketemu sama MSCI kalau mundur gitu kan? Itu juga jadi suatu pertanyaan gitu. Sampai muncul nanti nama, oh ternyata diganti sama ini, diganti sama itu. Oke, baru kita bisa lihat ini track recordnya seperti apa, kinerjanya seperti apa gagasan yang akan mau dibawa gitu ya. Nah, itu yang penting untuk diperhatikan gitu. Pandangan Februari nanti akan dibahas. Tenang, tenang, tenang. Masih ada lanjutan, masih ada lanjutan. Oke, jadi ISG saat di Januari kalian bisa lihat ya, turun 3%-an, jelek, jelek. Gue yakin tuh banyak yang wah udah profit-profit gede gitu ya, bumi kita udah cuan gede-gede, malah balik lagi gitu. Kalau apakah isu ke depan ya, nanti gue bahas. Isu pernah bilang Februari serem, tapi ini Januari udah kejadian ya. Gue kan nggak tahu. Ya gue cuma bilang Februari. Gue di cruise juga gue udah bilang kayaknya akan ada koreksi besar di Februari. Ternyata lebih cepet gitu, ternyata koreksinya gitu. Ya, gue nggak tahu. Gue bukan yang buang barang kan. Gue bukan MSCI ya. Gue pikir nanti di Februari ya, ternyata di sini. Ya mau beritanya apa nggak ada yang tahu. Cuma at least jaga-jaga kan seperti itu. Oke, gue bahas dulu ya. Nanti kita ada Q&A. Oke,
Corporate action di bulan depan, yang emiten-emiten yang biasa kita bahas cuma Unilever, Bufa, dan HMSP. HMSP jadi notes gue ya, kayaknya cukup menarik nih HMSP. Secara tren juga mulai bagus gitu ya, mulai uptrend. Ini juga kemarin dia naik, koreksi, mulai bikin bangkok begini. Nah, HMSP bisa dipantau nih. Ini mudah-mudahan bagi dividennya juga 100% lagi gitu ya. Jadi yieldnya juga gede, jadi harga sahamnya bisa naik. Nah, ini mungkin bulan depan bisa curi-curi start dulu lah untuk HMSP. Unilever masih belum, trennya kemarin patah gitu ya, jadi kita bisa skip terlebih dahulu. Walaupun mungkin masih menarik secara jangka panjang, kita pantau juga nanti kinerja bisa balik apa enggak, kinerja lebih baik apa enggak. Kalau kinerjanya nanti hasil Q3 atau Q4-nya nanti lebih bagus ya, harusnya bisa kembali naik lagi gitu Unilever. Ya. Top gainers LQ45, kalian bisa lihat top gainersnya emas, emas gitu ya. Metal, metal, ini ada MR juga ada mineral ya, mineral, NCKL juga mineral, aman emas gitu. Nah, ini dominasi semua masih di komoditas ya. Ini ada raw juga komoditi, petco komoditi, pegas komoditi gitu. Jadi komoditas masih masih menjadi top gainers di ISG ya, di LQ45 gitu. Dengan penurunan ya ini Konglo, BRPT, Bumi karena kemarin dibanting gitu ya. SMA juga koreksi balik lagi, ini lever balik lagi ya, consumer, consumer ini gara-gara dicabut izinnya gitu ya. Ini infra ya ini gara-gara dibanting sih ya. Jadi kita nggak bisa bilang oh ini penurunan valid nih gitu, karena ya ini balik lagi ya, kayak MTech mulai balik lagi kemarin sempat 700, Tower juga mulai pelan-pelan naik lagi, SL juga mulai naik lagi gitu. Jadi eh, top losersnya ini nggak bisa kita bilang oh ini jelek gitu, karena ada eksternal faktor yang membuat top losersnya drop. Cuma untuk top gainersnya ya memang lagi bahas kuat-kuat banget sih. Gitu. Jadi selama gua kan bilang selama emas berada di atas 5.000 ya Komo ini mesti ada gitu. Tapi kalau udah di bawah 5.000 better exit terlebih dahulu. Ya, nah ini kan kelihatan goldnya mulai ada koreksi ya. Jadi ketika gold nanti koreksi dikit aja, orang pasti mulai take profit. Sekarang soalnya pemikiran orang-orang itu, kapan gua akan jual nih komoditasnya gua. Ya, jadi kalau ada koreksi kecil ya, mungkin emas di bawah 5.000, orang-orang pasti akan start untuk oke, ini saatnya gua sell. Dan semua orang akan mikir seperti itu. Dan ketika market saham-saham emasnya merah gitu ya, semua orang pasti akan makin panik. Oh, ini bakal turun lagi nih goldnya. Mereka akan jual semuanya. Gitu. Jadi ini akan menjadi pola yang turunnya cukup dalam. Jadi kalau saran gue ya, saranku buat yang megang emiten-emiten emas, eh, jangan di hold semua. Mungkin bisa di TP ya, mungkin 50% sampai 70% kalau kalian sayang gitu ya. Dan udah nggak worth it untuk masuk emiten emas sampai nanti ada koreksi lebih lanjut. Karena belum ada koreksinya nih, even ya SK koreksi begini, dan mereka masih kuat. Nah, kenapa? Karena harga emasnya masih bagus. Tapi nanti ketika harga emasnya di bawah 5.000, ya ini bakal drop. Dan apakah emiten emas bisa naik lebih tinggi? Ya, harga emasnya harus naik terus nih. Gitu. Masalahnya nggak mungkin emas itu bisa naik terus menerus. Sekarang udah tadi kemarin sempat 5.400. Nggak make sense kalau naik terus menerus gitu. Harus akan ada koreksi terlebih dahulu. Nah, better ya nunggu koreksinya. Jadi kalian udah punya, udah exit emiten-emiten emasnya duluan, mumpung banyak orang belum punya pemikiran untuk exit, kalian bisa exit terlebih dahulu gitu. Sampai nanti ada koreksi besar lanjutan, baru kalau kalian mau nampung silahkan nampung lagi nanti gitu. Karena harusnya akan ada koreksi. Nah, bulan depan awal bulan ada inflasi ya. Ada pengumuman inflasi, GDP, pengumuman suku bunga di tanggal 19 gitu. Nah, ini tanggal-tanggal yang perlu kalian cermati. Ini pagi Januari apa? Senin pagi ya. Jam 11 nih ini pengumuman inflasi, jadi bisa bisa dipantau.
karena ini bakal bakal juga berpengaruh pada pergerakan ISG. Jadi bisa jadi ISG-nya mungkin pagi rontok dulu karena kan nggak tahu nih siapa penggantinya. Kalau penggantinya bagus ya bisa paginya naik dulu. Kita lihat nilai inflasinya nanti berapa. Nah, mungkin bisa ada koreksi-koreksi kecil. Jadi hati-hati jangan terlalu buru-buru gitu. Kita pantau nanti. Oke. Nah, coba lihat. Lanjut. Nah, sektoral, sektoral kalian bisa lihat di sini composite-nya ini turunnya lebih dalam daripada composite. Jadi composite-nya drop, dia dropnya lebih dalam lagi nih industrial. Jadi hati-hati ya, industrial karena kebentur di Astra sama UNTR sih yang apa izinnya dicabut itu berasa banget. Cuma gua rasa ini hanya short term effect. Harusnya kalau kalian punya view long term ya, ini 6.300 UNTR di bawah 25.000 kalau bisa tuh tampung aja. Itu menarik sih, itu murah banget semestinya. Karena UNTR juga punya emas ya, dan di antara semua tambang emas yang lain UNTR ini yang paling murah mestinya gitu. Ya INPC udah nggak make sense lah ya, kemarin sempat 4.000 ya sekarang 2.300. Tekno, Tekno ya sama, belum ada pergerakannya lebih lanjut ya. Tekno wifi-nya cukup dalam gitu, MTK-nya juga cukup dalam, ya RSX cukup dalam, cuma gotonya bertahan nih di 60-an nih, nggak turun ya, cuma nggak menarik lah, masih di bawah, masih lambat banget, nggak cocok untuk kita nyari kenceng. Energi juga turunnya lebih dalam ya, kalian bisa lihat. Nah, ini PTRO sih awal-awal yang di drop di sini gara-gara PTRO, terus juga RMKE yang udah mulai ARB. Nah, terus waktu penurunan ini Dewa dan Buminya lumayan dalam gitu ya, cuannya juga dalam gitu. Jadi eh kalau gua saranin better ke, kalau mau energi ya, ke oilan. Medco, Elsa, ESA itu masih lebih kuat dibanding yang eh, call atau yang udah naiknya banyak. Infra, infra sebenarnya masih cukup oke, masih bertahan. Yang nih Telkom mulai mantul lagi, SL mulai mantul lagi, Inet mulai mantul lagi gitu. Terus Oasa juga masih kuat berada di area 400 gitu. Ya, ini Pegeo, ya Pegeo nggak lambat lah ya. Indosat juga masih cukup kuat gitu. Jadi infra ya walaupun di sini penurunannya lumayan, ya ini kan efeknya karena brand yang kemarin naiknya udah terlalu overconfidence, terus koreksi CDA juga koreksi lagi gitu ya. Properti, nah properti sudah mulai mendekati ngikutin composite ya. Jadi ketika dia turun ya properti turun gitu. Jadi gue dari dulu kan nggak menarik ya ngelihat Pani, jadi kita skip ke Paninya. CBDK juga udah selesai lah gitu. Nah sisa yang BKSL gitu ya, Kijal, PKR. Nah ini properti-properti yang masih oke lah gitu. Gue sih paling sukanya Demas ya. Healthcare juga gue jarang ngebahas tentang healthcare. Nggak terlalu menarik lah kalau menurutku healthcare ya, cuma kemarin wajar lah, kemarin koreksi ya dalam pasti diangkatnya lumayan gitu. Cuma healthcare juga masih belum geraknya terlalu signifikan. Transportasi, nah transportasi sama nih yang kuat sih sebenarnya ASA ya. ASA nih sebenarnya kuat banget, nggak ada masalah. Ketika ISG turun dia turun, tapi sekalinya mantul juga bolak-balik aja tuh, masih berada pada area sideways ya gitu. Finance, ya finance udah mulai naik di atas composite dari kemarin, ini di bawah composite ya kalian bisa lihat. Nah ini udah mulai naik di atas composite ya, mudah-mudahan gue selalu bilang ketika ISG krisis atau crash dalam gitu ya, yang akan indikator ISG itu bisa mantul lagi apa enggak, banking pasti pertama. Jadi kalau kalian yang udah pernah lewatin zaman COVID ya, waktu zaman COVID itu yang kita pantau selalu banking. Kalau bankingnya belum mantul, maka indeksnya belum akan kuat. Tapi kalau bankingnya mantul, indeks itu akan kuat. Makanya kalau kalian perhatikan di sini, nah indeksnya yang mantulnya lumayan, gitu. Ya, jadi indeks bankingnya yang big banks ini yang mungkin jadi menarik perhatian dalam waktu 1 minggu ke depan.
untuk mengharapkan ISG yang rebound. Karena kalau nggak dibantu sama bank, yang lain nggak kuat gitu. Kan sekarang mulai kepecah tuh antara saham-saham yang katanya fundamental jelek sama fundamental bagus gitu. Ya udah, kalau memang yang bagus itu mau dikerek, why not gitu. Nah ini kan kelihatan mulai kuat ya. Gitu. Yang gue paling suka sebenarnya ya BNI. Itu kalau kalian lihat chartingnya ya BNI itu yang paling kuat lah chartingnya. Consumer cyclicals ini juga berada di atas gitu ya, masih pada bagus. Nah ini juga barang-barangnya nggak terlalu gede, tapi sekali yang mantul ya lumayan nih naik ya, gitu. Ya volatilitasnya cukup tinggi. Non cyclicals juga masih bertahan ya. Kalau krisis pasti consumer non cyclicals ini tuh bertahan gitu ya. Orang pada bilang kan oke kita nyetok Indomie, makan Indomie gitu ya, pasti semuanya pada bikin meme, udah kita beli ya Indofood gitu misalnya. Terus juga oh pada stres nih, pada ngudut gitu ya, pada ngerokok, pada HK-nya sempurna gitu. Jadi itu udah jadi mindset orang-orang. Jadi ketika market lagi parah, lagi crash, ya udah nembak aja ke emiten-emiten consumer non cyclical itu. Karena ya harusnya mereka masih cukup menarik gitu ya. Basic masih bagus, cuma kalau kalian perhatikan ini juga sama ya, trennya patah gitu. Jadi gue sih prefer yang goldan, nikelan, take profit terlebih dahulu ya. Uh, gue masih prefer ke oilnya, switching ke gas itu jauh lebih lebih menarik menurutku daripada short term bermain di mineral dan gold. Hati-hati. Ya overall dalam eh, perubahan kenaikan sektoral ya kalian bisa lihat nih industrial yang paling dalam ya yang paling bagus ngasih chart basic, cuma balik lagi basicnya udah patah. Kita lihat dari secara tren ini patah, ini patah, patah semua nih. Nah tinggal ngelihat nanti yang mantul yang mana. Nah ini menarik nih transportasi ya, karena ini mulai balik lagi ya, kalau dia bisa ngebreak ini bagus tuh. Healthcare patah 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 semua. Ya itu. Nah, dari sini ya tadi yang kita bahas tadi finance yang cukup menarik, basic better hindarin terlebih dahulu, take profit mungkin cukup baik ya karena dia belum ada koreksi. Eh, energy energy switching ke gas and oil itu juga cukup menarik gitu ya. Terus mana tadi? Transportasi ya, transportasi. Nah, tiga sektor ini nih buat bulan depan. Oke, kita bahas dulu pertanyaan. Oke. Oke, nah tren. Kemarin trennya adalah right issue. Sekarang temanya adalah free float. Gue juga jadi satu hal yang cukup menarik ya, yang jadi perhatian karena ini kan concern ya, MSCI itu free floatnya harus tinggi gitu. Emiten-emitennya, jadi ada bursa juga minimal cantumin 15% free floatnya gitu. Nah, ini juga jadi kesempatan nih buat kalian yang cari emiten-emiten yang free floatnya masih rendah, masih di bawah 15%. Biasanya emiten-emiten kecil, tapi ya emiten-emiten gede juga ada ya. Satu emiten gede yang jadi concern kok nggak salah HMSP. Ini HMSP free floatnya cuma 7% nih harusnya. Nah, ini ya untuk naikin 15% kan berarti dia harus ngelepasin barang ya ke market ya gitu. Jadi untuk ngelepasin barang, kalau sekarang dia langsung jualan ngelepasin barang pasti mati gitu karena harganya pasti hancur. Jadi gimana cara naikin free float? Biasanya mereka akan naikin harga sahamnya, baru nanti entah itu di issue-in, entah itu dijual di market, itu udah urusan nanti. Tapi step awalnya adalah naikin dulu harganya, gitu. Jadi untuk free float ini jadi cukup menarik. Kalau kalian mau cari tahu kok gimana cara kita tahu free floatnya berapa persen? Yang paling gampang mungkin dilihatnya dari Stockbit kali ya. Stockbit itu punya di bagian emitennya. Nih, gue tunjukin. Saya contoh kayak HMSP. HMSP.
Even kayak CDIA loh, kalau nggak salah cuma berapa persen gitu. Kok hilang ya MSP-nya? HM, oke. Nah, gua nggak tahu kelihatan apa enggak. Tak, gua tutup dulu. Video setting, background. Nah, ya. Di sini kalian bisa lihat ya, ini aplikasi Stockbit. Ketika kalian search nanti emitennya HMSP di sini, nanti akan muncul tuh free float. Free floatnya HMSP di sini cuma 7,an persen, 7,5% nih. Kita 7,5. Ya, nah ini 7,5%-nya free float dari HMSP ini eh, yang akan jadi harusnya naik jadi 15 gitu. Nah, kalau dia naik dari 15 ya naikin dulu harga sahamnya baru nanti diguyur eh, supaya free floatnya naik ya. Contoh kayak kemarin kan brand gitu ya. Gimana cara buat masuk MSCI free floatnya biar kelihatan gede. Jadi waktu naik di atas baru dikerek dulu ke atas baru diguyur gitu. Biar free floatnya nambah. Nah, itu step-stepnya. Jadi eh, cek aja dulu dia yang LQ45 gitu ya. Ada nggak yang free floatnya di bawah 15%. Tapi kalau ada barang-barang kecil yang udah masuk ke dalam MSCI gitu ya, mungkin di small caps atau medium capsnya atau big capsnya gitu ya, itu juga jadi perhatian cukup menarik. Februari nanti gue bahas nanti di satu slide selanjutnya. Di Porto masih ada yang sangkut nggak? Gue Porto, iya Porto Porto gue yang paling gede itu kan Porto Swing ya. Gue nggak ada yang gue jual, semua masih gue hold karena gue nggak pakai hutang gitu. Kalau porto trading ya wajar keluar masuk tiap hari kan gue trade buy sell tuh ada pas tiap hari gitu. Even ya dibanting-banting begitu gue juga masih belanja. Tapi kan itu terbatas ya karena ada batasannya gitu. Duit gue yang paling gede itu di swing dan swing gak ada yang gue jual sama sekali. Semua hold. Kenapa? Karena gue nggak make sense gitu. Kinerja nggak ada perubahan gitu. Cuma masalah efek MSCI doang gitu turun ya gue kalau punya uang gue nambah gitu gue kemarin udah kontak istri gue oke udah waktunya kita top up lagi nih nambah duit lagi nih ke Porto nih kan mumpung lagi pada murah-murah gitu karena udah nggak ada duit lagi barang gue semua udah di dalam nggak ada free cash gitu ya kalau kalian tanya sekarang kok ada yang gue jual nggak ada barang bagus semua nggak ada yang jelek. Gue udah bilang barang kita bagus, gue yakin apa yang gue bahas tuh barang-barang bagus. Kalau kalian kenal gue dari zaman dulu, gue nggak pernah ngebahas barang jelek. Lu tinggal tunggu waktu aja barang gue tuh biasanya naik gitu. Gak pernah gue yang gue sebutin itu hancur lebur gitu, hampir nggak pernah. Gue nggak kalau ada ya ingetin gue pernah ngebahas apa yang hancur lebur kayaknya hampir nggak pernah. Tinggal masalah waktu, lu nunggu barangnya naik. Jadi gue yakin banget apa yang ada di dalam portofolio gue, apa yang gue bahas sama kalian, apa yang gue pernah ngajak kalian beli, itu bukan perusahaan-perusahaan jelek, bukan perusahaan-perusahaan gorengan. Gue ngerti banget ya. Gue bukan anak kemarin sore di market, jadi nggak ada masalah gitu. Dan ya kemarin gue heran aja, oh market tuh bisa bisa hancur sehancur-hancurnya karena kebijakan. Baru kali ini gue ketemu gitu di saat yang mungkin gue rasa oh ini waktunya gue panen banyak gitu ya saham-saham gue naik ada yang arah ada yang wah udah siap panen semua lah itu malah gak jadi. Kok apakah ada perbedaan market behavior sejak berapa tahun ke belakang secara kalau dilihat pergerakan mudah sekali spike up down market itu selalu berubah jadi behavior itu akan selalu mengikuti trennya. Nah, sekarang trennya ngikutnya ke mana, ke siapa gitu. Ya akan berubah ke sana gitu. Nanti udah mulai hancur, pindah lagi trennya ngikut ke siapa, kemana, gitu terus gitu. Jadi ya sah-sah aja, nggak ada hal yang aneh-aneh. Spike up, ya dulu juga ada yang spike up. Dulu zaman eh, apa? Zaman broker dibuka sebelum MG itu ada QA ya zaman gue di market 2012 sampai 2018 itu
QA itu QA mungkin 2012 sampai 2015. Itu tiap kali ada QA ya kayak MG lah. Kita tahu dia trendnya satu lot gitu ya. QA naikin bentar terus dibanting gitu. Nah, itu zaman QA. Habis QA pindah ke XA gitu ya. Punyanya Bencok lagi berjaya setelah itu 2015 sampai 2019 2020 gitu. Terus broker summary ditutup, mulai muncul influencer-influencer, mulai ngikut sana gitu, mulai ngikut sini gitu doang. Muter terus seperti itu gitu. Jadi nggak ada yang berubah, sama semua kok. Market behavior mah begitu semua. Sekarang kan mulai mulai rame nih. Oh, kita punya apa dengan PD-nya mereka bilang, oke ini candlenya kita nih. Wah itu sih kalau gua kepala OJK ya, itu sudah melanggar aturan bursa, eh, memanipulasi harga, mengcorner suatu saham itu hukumannya, itu ada hukumannya harusnya. Tapi kan ya mereka nggak ngerti aturannya, dengan bangga mereka bilang ini candle kita yang nyerek nih. Oh, gua mah diam-diam aja gitu. Ya, ya ada hal ya kayak gue lah, gue mungkin mulai pelan-pelan keluar dari market, udah males banget gue lihat market ini. Udah hidup tenang ngurusin sendiri trading udah enak gitu lah ya. Saya mending koreksi gini gas sih, enggak sih kok, daripada diiris pelan-pelan ya. Nggak ada yang tahu ya, ini bisa jadi kan dikorek turun nih terus diangkat lagi nih terus bisa jadi nanti diiris pelan-pelan, kan nggak ada yang tahu gitu. Jadi ya balik lagi, kita nggak pernah tahu market itu akan bergerak seperti apa. Yang gue selalu yakinin selama ini adalah gue yakin dengan apa yang gue beli, gue yakin dengan emiten-emiten yang gue analisa. Jadi even secara short term emiten gue turun, gue cuma butuh waktu nunggu supaya emiten gue naik. Gitu. Itu udah kejadian kok. Zaman WiFi, kita lihat ini barangnya bagus banget, naik. Naik waktu itu, terus kita cukup optimis dari 180 naik ke 270. Ternyata ada perang sana sini, baru naik dikit, perang lagi gitu ya. Ya, gue yakin apa yang gue analisa sama apa yang gue beli gitu, cuma hanya butuh waktu untuk nunggu, dan ternyata hasilnya nggak akan bohong ya. Dan banyak lah, mungkin anak-anak soft school yang pernah ketemu yang udah ikut lama ya, mereka ngerti bagaimana gue melihat suatu emiten, bagaimana gue view view terhadap suatu emiten, ya tinggal masalah waktu yang membuktikan gitu ya. Di tengah jalan ada rintangan, mau turun, mau sideways, mau nggak gerak, ya itu adalah pergerakan dari market itu sendiri, nggak ada yang salah gitu. Market akan naik dan turun, tapi pada akhirnya nanti dia akan kembali kepada nilai fundamentalnya. Jadi itu yang harus kalian pegang ya. Selama kalian nggak pakai hutang, maka harusnya hidup kalian harusnya aman gitu. Malam ini koreksi goldnya ya, memang harus ada koreksi lah, nggak mungkin nggak ada koreksi. Mike, kan tadi ada yang nanya, kok ini emas gue boleh masuk nggak? Gue kan udah bilang kayak, ya better exit dulu lah gitu. Terus kalian, aduh gue udah punya barang nih, gue boleh hold nggak? Ya terserah kalian, kalian mau hold boleh, kalian mau exit boleh. Gue hanya memberikan pandangan gue. Terus kalau kalian bilang, kok tapi di tabel masih ada, ya tabel itu kan keluar kemarin malam gitu ya. Nah tadi siang, pertanyaanku adalah lebih update semalam atau yang tadi siang gue ngomong gitu. Kalau yang kalau kalian merasa oh yang malam kemarin tuh lebih update, ya udah silahkan. Tapi kalau kalian kalian pakai akal sehat, oh itu kan tabel semalam gitu ya. Nah sekarang dari gua yang bikin tabel itu sendiri, gua udah bilang update-nya seperti seperti ini gitu. Ya kalau kalian nggak mau ngikut ya terserah. Sama lah kayak Bumi Dewa. Itu udah gue keluarin dari tabel sebelum dibanting, sebelum ISG kayak begini, sebelum Bumi Dewanya ARB. Even gue satu hari sebelum itu gue nggak ada ngebahas sama sekali, gue nggak sebut Bumi Dewa sama sekali waktu itu, walaupun Bumi Dewanya naik, ya. Gue cuma pikir dalam hati, aduh, gue salah nggak ya? Tapi gue tetap berpegang teguh. Oke, itu udah pilihan gue untuk keluarin Bumi Dewa dari tabel.
Jadi gua akan siap terhadap segala konsekuensinya. Dan ternyata besoknya keluar berita MSCI, bumi dewanya hancur berantakan. Terus kalian nanya ke gua, kok gue masih pegang bumi nih nyangkut, gue masih pegang dewa nih nyangkut. Ya, gue tanya ke kalian, kalian view-nya apa gitu? Karena dari tabel sendiri kan gue udah bilang exit. Kalau kalian nggak mau exit, ya balik lagi ke kalian. Kenapa kalian nggak mau exit? Apakah kalian punya pertimbangan sendiri? Nah, kalau kalian punya pertimbangan sendiri, ya kalian harus tanggung jawab dengan pertimbangannya kalian gitu loh. Jangan sampai, oh gue loss nih, gue nggak sampai hati untuk cut loss gitu. Ya, lu lihat aja hasilnya sekarang, sampai hati nggak? Lebih baik, lebih sampai hati kemarin menurutku cut lossnya daripada ngelihat sekarang portofolio Bumi Dewanya begitu kan. Gitu. Jadi eh kalian harus lebih dewasa ke market. Karena market akan selalu berubah. Orang akan makin banyak di market, orang akan makin banyak masuk ke market gitu ya. Manfaatkan itu, jadikan sebagai kalian harusnya cuannya lebih banyak karena kalian duluan. Jangan sampai orang yang masuk di market lebih dulu, cuannya bisa lebih banyak daripada kalian. Nah, itu bahaya. Berarti ada yang sesuatu yang salah, ya, gitu. Nah, masih tanya lagi, kok Dewa hold apa lepas? Ya tergantung, terserah kalian. Kalau kalian mau hold ya hold, mau kalian lepas ya lepas. Kalau kalian tanya di tabel ada nggak? Dicek aja tuh di tabel ada apa nggak. Gitu. Kalau kalian kok gue mau spekulasi Dewa nih mumpung dibanting, ya terserah kalian gitu loh. Tapi masih banyak emiten-emiten lain yang jauh lebih menarik. Dari kemarin gue udah mulai mulai ngomongin oil gitu loh. Gue mulai ngajak masuk Elsa, mulai ngajak masuk Medco. Dibanting nggak? Dibanting. Tapi balik nggak sekarang? Balik gitu. Jauh dibandingkan kalau kalian masih hold Dewa dan Bumi ya. Jadi please eh pikirkan secara matang, bukan trading based on emosional. Oh, gua lost nih dewa nih, gua harus balikin nih, gua harus haka lagi nih lebih banyak. Nggak begitu cara main di saham, gitu ya. Kalau memang kalian yakin, ya udah kalian hold nunggu, gitu. Dan kalian harus siap nunggunya agak lama, bukan besok harus naik, ngikutin apa yang kalian mau, ya. Oil, Wolves gimana? Ya, Wolves itu kan cuma supporting oil ya. Dia bukan punya kilang minyak, dia nggak punya gitu. Dia hanya buat supporting minyaknya, bornya gitu. Jadi kalau kalian tanya Wolves gimana ya, terserah. Kalau kalian rasa eh, mereka bakal dipakai bisnisnya ya silahkan. Cuma ini baru start awal nih oilnya. Untuk start awal pasti yang akan duluan diuntungkan yang punya oil dulu. Nanti yang punya oil merasa, oh kewalahan nih, mulai rame nih yang butuh oil nih, baru mereka nyari supportingnya gitu. Tapi kalau kalian mau duluan, kok gue mau ambil market oilsnya duluan, ya silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalian harus manage ekspektasinya kalian. Share pandangan terkait TINS. Ya, TINS sama karena harga oilnya itu naik, sorry, harga emasnya itu naik, nikelnya naik, timahnya juga naik. Ya, ya bareng gitu, semuanya bareng, komoditasnya semua bareng. Cuma balik lagi akan ada koreksi. Ya, nah terus kalau kalian tanya kok worth it nggak kalau gua hold TINS sekarang? Ya, ngelihat dengan harga timahnya sekarang worth it. Tapi short term mungkin akan ada koreksi. Nah, kalian siap nggak kalau kalian kok gue mau hold nih ya. Misalnya kebanting sampai 2.500, siap nggak ngelihat portofolio kalian minus sampai turun 2.500. Tapi kalau kalian rasa oh gue bisa exit dulu, nanti kalau dia koreksi gue bisa masuk lagi, ya terserah. Itu hidup, itu pilihan kalian yang milih. Kalian untung, gue juga nggak dapat apa-apa kan gitu. Gue cuma kasih pandangan apa yang gue lihat, apa yang menurutku akan terjadi di short term, gue kasih tahu ke kalian. Sisanya kalian silahkan tentukan gitu loh. Ya, karena ya balik lagi, uang-uang kalian, trading-trading kalian, gue bisa salah. Kayak kemarin gue pikir oh Februari yang koreksinya besar, ternyata akhir Januari dan lebih cepat. Ya, gue salah gitu. Gue juga nggak mempersiapkan untuk koreksi di akhir Januari ini gitu. Jadi barang-barang, even barang-barang yang swing gitu ya,
nggak ada yang gua lepas kemarin-kemarin. Ini masih full full porto gue, masih duit gue semua masih full di saham-saham, nggak ada yang gue jual sama sekali. Gue cuma hanya bisa bertahan sekarang. Sakit nggak ngelihat portofolio gue turun? Sakit gitu. Hitungannya udah bukan ratusan juta, miliaran, bahkan mungkin masuk dua digit gitu. Cuma ya ya kita harus dewasa lah gitu. Koreksi ya koreksi wajar gitu. Nggak mungkin semuanya naik terus. Masalahnya bisa balik lagi apa nggak? Nah itu yang lebih perlu dipikirin. Kenapa gue paling suka Demas? Karena gue punya Demas. Dan anak-anak RTOB kan tahu. Iya. Indi masuk basic ya kok. Indi itu dia kan coal yang udah berubah ya. Sekarang dia punya tambang emas gitu. Terus dia mulai masuk ke energi terbarukan gitu. eh Ya mungkin bisa masuk ke basic lah. Kalau ADMR pindah dulu juga kok. ADMR itu kan eh dia apa batu bara yang ramah lingkungan gitu ya. Jadi eh menarik apa enggak? Ya, gue sih lebih ke spesifik, lebih ke apa mineral-mineralnya sih. Karena yang mineral-mineral itu naiknya udah banyak. Ya, sedangkan ADMR itu kan baru ngegas belakangan. Jadi eh, trennya juga belum patah, cuma koreksi-koreksi kecil doang gitu ya. Jadi menurutku nggak ada masalah. Ya kalau free float, gue belum ngecek semuanya nih free floatnya berapa berapa. Jadi kalau di bawah 15 ya berarti cukup menarik. Menurut keyakinanku, isu Bufa menarik nggak kok? Eh Bufa ya, gue belum tahu harganya berapa, rasionya berapa. Cuma kan ada riset yang keluar kemarin Bufa target price-nya 3.000 kan. Jadi ya coba aja kalau kalian menarik gitu. Ya CDA 9%, antal di bawah 15. Makanya gue CDA deh kemarin kayak cukup menarik gitu. Ya kita lihat aja nanti. Golf properti secara aset market cap-nya masih lumayan jauh kok di harga sekarang. Kemarin sempat ada flow juga. Gimana menurut Koko? Ya kalau kalian merasa cukup menarik ya silahkan beli gitu. Inet, apakah oke untuk di hold? Ini gue pernah bahas Inet gitu. Jujur gue udah nggak punya barang full bersih gitu. Anak-anak school juga udah tahu gue udah nggak punya barang di Inet. Eh, Menurutku balik lagi kinerjanya tidak tergambarkan dengan harga sahamnya. Jadi kemarin right issue ada keluarin R, ada W gitu ya, W2. Netnya udah naik cukup banyak gitu. Menurutku nggak make sense gitu karena kinerjanya belum belum kelihatan. Dia memang proyeknya punya banyak project gitu ya. eh Jalan gitu. Cuma ya kalian bisa lihat kinerjanya EPS-nya belum belum kelihatan, belum sebanding dengan kenaikan harga sahamnya. Jadi menurut keyakinanku, ya Inet dengan selesainya reissue, ya dia harus berbenah gitu. Dia harus uangnya dipakai untuk benerin padanya, akuisisi KETR-nya, terus padanya harus making money untuk Inetnya, KETR-nya harus making money untuk Inetnya supaya tergambarkan di laporan keuangan. Dan ya kalian tahu lah, gue pegang Inet udah lama banget, cuannya udah gede banget ya, bahkan W-nya kan kita pegang cuannya berapa ratus kali lipat gitu gue pegang W-nya. Jadi menurutku sudah waktunya kemarin gue sell Inet, dan ya anak-anak stock school semua tahu kok. Itulah enaknya stock school. Gue akan bahas lebih detail dan pasti infonya lebih dulu gitu. Karena kan gue pernah bilang ke kalian gue nggak akan buat market itu panik ya. Jadi ya kalau kalian merasa oh Inet menarik nih ya silahkan. Mumpung dia lagi koreksi mau nampung ya silahkan. Tapi gue gue punya view sendiri, gue punya angka sendiri kapan gue akan nampung Inet, dan gue nggak akan kasih tahu kalian karena ya gue juga mau beli kan gitu. Ya emang bisa ya kok turun status dari emerging ke frontier. Gue sih masalah status gue nggak peduli ya, karena even ISG kalau turun ke frontier market yang nyesel itu yang exit. Kenapa? Karena kinerja kita nggak ada masalah. Kita salah satu negara yang punya populasi terbesar di dunia. Kalau nggak salah nomor 3 apa nomor 5 gitu. Itu lo mau jualan apapun kaya kok. Lo bisa jual ya, semua orang beli ya.
Lu tinggal naikin harga jualmu Rp1.000. Contoh kayak Aqua aja ya, air mineral, let's say le mineral atau apapun atau Cleo gitu ya. Lu jual naik harga Cleo Rp1.000, yang beli ratusan ribu orang, itu profitnya udah beda jauh gitu. Jadi even market, kalaupun kita jadi frontier bukan emerging market, di mana investornya semua pada exit, gue akan dengan senang hati menampung itu, karena nggak akan ada perubahan dari sisi kinerja, dan nanti mereka akan menyesal, oh kenapa gue nggak boleh invest nih di Indonesia nih, padahal negara ini punya kinerja yang bagus, punya pendapatan yang bagus, dividen yieldnya juga pasti bagus, apalagi kalau dijual harga sahamnya drop dan kita dapat dividennya lebih tinggi gitu ya. Itu menjadi satu hal yang, ya lu lu barang bagus lu jual sia-sia sekali. Itu adalah kesalahan paling besar kalau gue bilang, kalau kalau mereka jual. Jadi even dia turun ke frontier frontier market gitu ya. Gue lupa FF itu frontier apa gitu ya. Ya gua nggak akan takut dengan hal seperti itu. Mungkin akan turun, mungkin, tapi itu hanya akan sesaat doang. Kayak kemarin, oh diguyur turun, iya begitu. Selama kalian nggak punya margin dan kita masih kerja kok gitu ya. Tiap bulan kalian kalian masih dapat gaji, kalian masih bisa nyari uang sampingan tambahan, kalian bisa masukin itu ke market dan kalian bisa beli itu lebih murah gitu. Itu hal yang paling nikmat sebenarnya. Kalau bisa ada bantingan tuh ISG turun tanpa ada perubahan ekonomi atau perubahan kinerja, itu salah satu kesalahan fatal kalau kalian jual. Makanya gue dari kemarin bilang gue nggak akan jual emiten-emiten yang gue punya, karena penurunan kali ini tuh nggak make sense. Kalau COVID kemarin dia turun, iya karena akan ada perubahan fundamental, mereka nggak bisa jualan, kinerjanya makin jelek, labanya turun, itu perubahan fundamental gitu. Waktu COVID ini, lu mau diguyur kayak gimana? Ya, Antam ya jualan emas gitu loh. Bumi ya jualan batu bara, dia akuisisi tambang emas gitu. Dewa ya dia tetap ngaruk, bantuin bumi ngeruk batu baranya, ngeruk emasnya, ngeruk lain-lain gitu. Emang ada perubahan? Lu asingnya ngeguyur dewa misalnya, proof dalam gitu, diguyur gitu. Emang besok dewa jadi nggak kerja? Kan nggak, dewa tetap kerja, dia tetap cetak laba lebih bagus, dia tetap kinerja lebih oke, nggak ada perubahan gitu. Jadi why not? Ya tolong dipakai otaknya. Saham gorengan yang dimaksud Pak Purbaya akan dibersihkan, itu kira-kira apa ya kok? Secara menurut saya semua saham ya pasti digoreng kalau mau rame. Gue juga nggak tahu. Indikasi kriteria saham gorengan itu apa? Gue nggak tahu. Cuma balik lagi, kalau gue nggak ngerti emiten itu apa, gue nggak akan beli. Karena banyak asumsi gue, orang-orang mengatakan kenapa saham ini gorengan, karena mereka nggak ngerti tentang proyeknya, tapi harga sahamnya naik tinggi. Itu yang terjadi sama Inet dan WiFi dulu. Inet dan WiFi dulu selalu dibilang, oh ini saham gorengan nih, digoreng nih naiknya nih gitu. Ya, karena mereka nggak ngerti proyeknya WiFi apa, proyeknya Inet apa, tujuannya apa, plan ke depannya apa, mereka nggak ngerti. Jadi mereka akan bilang itu gorengan. Gitu. Karena gue ngerti, gue nggak akan bilang oh Inet dan WiFi itu gorengan. Karena gue ngerti. Gitu. Tapi mungkin gue nggak ngerti, contoh yang gue miss ya. Mungkin gue nggak ngerti PTRO. Mungkin gue nggak ngerti PTRO, dan mungkin gue juga nggak berusaha untuk ngulik PTRO itu apa. Jadi waktu PTRO naik, gue nggak pernah bahas. Kalian yang di grup juga pasti nggak pernah gue ngajakin beli PTRO waktu di bawah-bawah tuh nggak pernah gitu. Jadi eh, apakah gue bisa bilang PTRO itu gorengan? Iya, mungkin. Karena gue nggak bahas dan gue nggak ngerti. Gitu. Jadi kalau kalian tanya eh saham gorengan yang dimaksud Pak Purbaya itu apa? Ya berarti dia harus ngecek dulu semua emiten yang ada yang dikerek naik, bener nggak punya kinerja yang bagus, bener nggak punya plan ke depan yang bagus gitu ya. Atau ternyata memang emiten itu nggak ada kriteria apa-apa, cuma sekelompok grup yang berusaha untuk tampil keren.
Oke, kita tarik nih harga sahamnya nih biar kelihatan kita jago gitu. Ya, itu. Ya. Makanya kan kemarin kalau nggak salah yang SWAT ya, SWAT itu kan di ditangkap ya yang ngegoreng SWAT gitu. Berarti kan ya ya harusnya SWAT itu tidak ada bisnis yang cukup menarik, tidak udah dicek tuh mereka udah cek, oh SWAT nih perusahaan ini gini gini gini, oh ini nggak ada projectnya nih, nggak ada plannya nih, nggak ada masa depannya nih, tapi ada sekelompok grup yang berusaha untuk ngegoreng harganya naik gitu ya, ya bisa jadi gitu. Jadi makanya gue bilang, selama kalian beli apa yang kalian tahu, harusnya kalian aman. Tapi kalau kalian beli sembarangan, yang kalian nggak tahu, kalian cuma cap cip cup, dan kalian nggak berani cut loss, dan kalian nggak ada plan untuk exitnya gimana, ya berarti kalian berusaha untuk menjerumuskan diri kalian dan menghabiskan uang kalian di market. Gitu. Bagaimana cara membaca narasi pada suatu emiten dan gimana cara kita dapat narasi? Banyak-banyak baca, banyak-banyak cari tahu, berita itu banyak gitu ya. Eh, Rajin-rajin lah baca. BKSL, apa yang mau gue review? Aku sering banget ngebahas BKSL. BKSL Bukit Sentul punya lahan yang sangat luas. Terakhir dibeli sama Genting Highland. Terus terakhir beritanya mau dibikin jadi Biotown. Biotown itu ya ke depan kayaknya kayak tempat kesehatan lah ya, seperti di Malaysia gitu ya, orang berobat ke sana gitu nanti. eh, Prosesnya seperti apa, progresnya seperti apa, gua nggak tahu nanti kayak gimana, cuma ke depan akan seperti itu. Terus kemarin Danantara juga mau masuk ke sana, terus kalau nggak salah Hashim tinggalnya di Bukit Sentul kalau nggak salah. Jadi ya eh, itu jadi alasan kenapa BKSL cukup menarik. Alasan oil menarik kenapa ya kok, kalau boleh tahu? Lu coba baca semua emiten-emiten oil ya, mereka itu tahun tahun 2025 semua persiapan untuk oil 2026 gitu. Di Stock School gue udah pernah bahas, kita sering bahas di 2025 Stock School kemarin di November ya. Gue udah mulai mantau emiten-emiten oil gitu, dan kita bahas hampir semua emiten-emiten oil tuh mereka udah persiapan 2026 gitu, dan ternyata kan kejadian naik, mulai mulai pada naik ke oil. Jadi makanya gue rasa cukup menarik oil, dan di semua komoditas oil itu yang belum gerak. Poli, apakah masih ada prospek? Sempat naik di atas 50 belum lama. Ya silahkan cek gitu. Ada prospek apa enggak. Pandangan sektor teknologi seperti Inet dalam kondisi market. Inet tadi gue udah bahas. Pandangan Demas tadi gue udah bahas. Boleh minta insight BKSL, LPKR. BKSL tadi gue udah bahas. LPKR. LPKR ya Lipo ya, Lipo Group. eh Ya kan kemarin Mekartanya sudah mulai masuk ke dalam proyek strategis nasional. LPCK-nya bagus gitu ya, ya harusnya kan dampaknya bisa masuk ke LPKR juga. Dan LPKR tuh ada siloamnya dia gitu. Dan kalau kalian tanya secara kinerja, LPKR itu lebih stabil lah gitu. Cuma ya kan nanti ada penurunan suku bunga gitu ya, ya harusnya properti-properti jalan. Cuma LPKR itu ya yang valuasinya menurutku cukup murah, PBV juga cuma 0, untuk saham Kalingan yang belum masuk tabel itu jagainnya gimana? Ya terserah kalian jagain long termnya, mungkin kalian exit dulu, kalian pantau. Nanti kalau udah mulai bagus lagi kalian masuk lagi, atau di harga yang lebih bawah kalian juga spekulasi di bawah, nggak ada masalah. Coba atur aja. Terkait GIA, gue nggak pernah bahas GIA. Kalau BKSL kenapa kok Chris suka? Udah. Elsa, apa punya oilnya kok atau masuk supporting? Elsa supporting, tapi at least dia itu yang apa transportasi pindahin-pindahin kan gitu. Jadi masih cukup menarik. Trans logistik yang oke apa kok? Ya cek aja mana yang uptrend. Bumi Dewa Teams hold buat swing tanpa margin masih oke secara FA dan story. Ya, gue udah bahas tadi cukup panjang gitu ya. Silahkan diatur. Humi Bull gue nggak pernah bahas. Kok temanya sekarang pindah ke FF free float ya? Apakah RI masih tetap menarik? RI pasti akan menarik. Cuma kan fokus secara short termnya mulai beralih ke free float dulu gitu. Apakah RI tetap menarik? RI tetap menarik. RI selalu menarik. Dari zaman dulu pasti ya RI itu menarik. Tinggal tujuannya apa. Inet W, gue udah bahas Inet. Kalau sudah terlanjur pegang emas dan floating loss gimana baiknya? Ya udah panjang lebar tadi bahas, ya terserah. Atur sendiri nanti nonton ulang. Makanya
dengarkan kata-kataku sebaik mungkin. Kalau bisa kalimat demi kalimat kalian teliti lebih baik karena semuanya itu ada di sana ya. Belajar untuk memahami kata-kata. Kok MM bulan lalu padi menarik kok sekarang pandangannya gimana? Ya padi menarik kan bulan lalu naik kan dari 100-an sampai 200 kan kemarin gitu. Sekarang pandangannya gimana? Ya kemarin suspend panjang. Terus kena market lagi dibanting begini. Abis suspend kan wajar lah koreksi ARB gitu. Ya kalau kalian rasa padi masih cukup menarik ya silahkan beli. Kalau enggak ya udah gitu. 2026 apakah saham Konglo sudah done? Hmm, Konglo yang mana? Ya RSS Mora Issue gimana kok? Bagus harusnya. Mau ikut SS sebelum kepilih-pilih. Berarti telat daftarnya. Berarti ikutinya nggak bersaing. Berarti nggak terlalu aktif. Boleh insight-nya tentang tower. Ya semua emiten infrastruktur pada terbang. Excel terbang, Indosat naik. Eh, Tower kemarin naik. Terus Inet juga bagus kemarin infrastruktur gitu ya. Telkomnya juga naik. Ya ngikut aja. Apa itu istilah nomini? Soalnya seringkali berkeliaran istilah itu di sosmed. Nomini itu gua trading, tapi namanya namamu. Tapi semua yang kalian lakukan berdasarkan instruksiku. Kalian itu adalah nomini. Nah, itu nomini. Jadi besok HK Bumi ya gitu. Uangnya nanti dari gua yang masukin ke RDN kalian, kalian kerjaannya eksekusi apa yang gua mau. Dan ketika untung, kalian nggak ngerasain untung, gua yang dapat manfaat. Nah, itu kalian itu namanya nomini, pion. Pandangan emiten baik, gue skip, nggak ada bahas. MMU bulan lalu kok Chris bilang padi. Dah kapal-kapal menarik ya lihat aja trennya masih pada naik apa enggak. Apex supporting oil menarik apa enggak tadi gue udah bahas supporting. Call ada di tabel. MBSS menarik enggak? Silahkan dia tren. Udah. Gas udah mau mantul lagi kako atau tunggu emiten bikin candle reversal. Ada di tabel gasnya. Jadi kalau yang benar punya oilnya ada apa aja kok? Di tabel ada. Free float menarik emiten di saham angka berapa? Ya kan di bawah 15% menarik dong. RLCO ya silahkan kalau kalian mau adu nasib. MWCD apa? Gua nggak tahu MWCD apaan. Rekomendasi emiten oil kok yang volatil ada di tabel. Kok mau tanya kalau naikin free float kenapa bisa solve menggunakan reissue? Apakah itu juga bisa di solve dengan kasih saham ke family, friend, atau bahkan nomini? Bisa, cuma kan nggak mungkin sebanyak itu gitu. Kalau kalian udah ngasih dia 5% kan udah nggak make sense gitu, bakal muncul gitu. Itu kan harus di secara selesai tercatat sebagai masyarakat dan masyarakatnya bisa diperjualbelikan kan, yang diperdagangkan kan free float gitu. Ya. Bagaimana cara kita tahu harga saham sudah sentuh resist tapi bakalan koreksi ketika jam trading sedang berlangsung? Gak ada yang tahu Pak. Gitu. Kita cuma analisa, apakah analisa itu benar apa enggak, nggak ada yang tahu. Apalagi short term. Gitu. Kalau ada yang tahu, ya dia dewanya. Gitu. Kasih aja duit ke dia, kayak raya udah tuh. Ya, kalah tuh semua. Elon Musk juga kalah tuh semua. Gitu. Ya, jadi tolong otaknya jangan jangan diisi dengan hal-hal yang pasti. Oh, ada yang pasti tahu kayak begini gitu ya. Oh, itu Warren Buffett aja udah sujud syukur dah gitu. Ya, jadi trade lah yang benar. Jangan cari shortcut yang terlalu shortcut karena itu ujung-ujungnya cuma bikin kalian eh, habis waktu, bikin gila gitu ya. Dan nggak akan ada hasilnya gitu. Kalian nggak akan ketemu. Market lagi bagus, semua orang jago. Market lagi turun begini, kalian bisa ngelihat siapa yang masih berani ngomong, siapa yang diam gitu. Ya, dan gua masih dengan PD dan yakin emiten-emiten yang gue bahas itu emiten-emiten bagus, tinggal tunggu waktu akan naik. Gitu. Ya kan kelihatan emitennya juga ketika ISG-nya nggak balik ke area uptrend lagi, kayak Elsa juga masih bagus, masih naik gitu loh. Ya, oil-oilan masih jago. Oke. Gua nggak tahu EMA 120 apaan, gua nggak pakai. BBB Supa bagus mana? Ya kalian lihat tuh yang ada di tabel yang mana. ISG crash apakah berpengaruh terhadap ekonomi? Ya, kan tadi gua udah bahas. Oke, nah kita bahas next.
Prediksi ISG Februari. ISG Februari seperti apa? Kalau gue gambar Fibonacci-nya dari low ke high di sini. Ntar gue adjust dulu. Oke, oke, pas. Oke, kalau gue gambar Fibonacci-nya, ini akan jadi range-nya ISG. Jadi, gue rasa akan cukup berat ISG bisa naik ke atas ini lagi. Ya, dia akan ketahan di area 884, 85 lah, 8.500 mungkin ketahan di MA5-nya nanti di sini. Ya, mungkin ekor akan nyentuh MA5-nya di sini dan mungkin ISG akan cenderung bermain pada range ini, 7.900 sampai ke 8.500 ini dulu gitu. Nah, minggu depan jadi area yang krusial karena Jumat ini ada pergantian direksi dan kita belum tahu siapa penggantinya ya. Jadi minggu depan ini akan jadi area yang krusial, cuma area yang krusial mungkin dia bisa naik ke atas kencang, tapi volatilnya cukup tinggi, hati-hati. Sampai nanti baru akan stabil di tanggal 18 sini. Ya, baru nanti di tanggal 18 kita cek. Kalau tanggal 18 itu dia naik, mungkin akan ada koreksi balik lagi ke bawah. Kalau dia koreksi ke bawah, mungkin akan ada mulai mantul lagi ke atas. Jadi ini yang akan jadi eh, pergerakannya. Kan bisa jadi dia naik sampai sini, sebar dia koreksi balik lagi ke bawah sini, range main di range ini lagi sampai akhir bulan, atau ternyata besok dia balik koreksi gitu ya, koreksi ke bawah gitu. Nah, sampai tanggal 18 baru mulai naik lagi ke atas gitu. Nah, kita lihat mana yang oke. Tanggal 18 ada apa? Nggak tahu. Feeling aja. Nanti kalian di school kalian bakal ngerti kenapa ada tanggal-tanggal seperti itu. Oke, kita balik lagi ke slide. Oke, buat kalian yang masih baru, buat yang mau belajar, nih ada apa ada e-learning ya. Ini e-learning mumpung ya skill lagi koreksi, mumpung market lagi jelek, ya belajar yang banyak-banyak, belajar basicnya biar apa pemikirannya benar gitu ya. Jangan aneh-aneh, jangan otaknya dimasukin sama hal-hal yang nggak penting, yang kelihatannya sangat menarik, sangat bagus, tapi sebenarnya itu nggak ada gitu. Jadi eh, belajarlah yang banyak gitu ya.